Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramesti Handayani. Saya mahasiswi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, berikut adalah video saya yang merupakan laporan dari hasil saya mengikuti PLP 1 di Sekolah Menengah Kejuruan 53 Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Dea Elsa. Saya terima kasih banyak karena sudah mengiyakan untuk menjadi narasumber kami di hari ini. Sebelumnya, nama saya Cynthia. Saya mahasiswi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya mengadakan Zoom ini untuk mengadakan PLP. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidik dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang kependidikan yang mantap. Oke. Gimana Kak Dea? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Setelah gimana di masa pandemi sekarang? Apa kegiatannya berubah? Ya, kita tetap masih di rumah aja sih Kak, walaupun suka masih ada tugas yang bolak-balik harus keluar, tetap jaga jarak, pakai masker, seperti protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Oke, berarti masih di rumah aja ya? Iya. Kalau gitu bisa saya mulai langsung ya pertanyaannya. Iya Kak. Itu ada kurikuler. Kurikuler itu kegiatan ketika kakak belajar mengajar. Oke. Jadi ketika kakak belajar nih, ketika kakak belajar di sekolah, kegiatan sehari-harinya itu apakah ada misalnya ada pembiasaan yang sebelum memulai mata pelajaran tersebut harus dimiliki dasarnya. Apakah ada seperti itu? Misalnya kan kakak jurusan apa? Saya mohon maaf. Teknik pengelasan Kak. Pengelasan. Oke. Sebelum masuk ke teknik pengelasan, adakah mata pelajaran dasar sebelum benar-benar mengambil jurusan itu? Apakah ada yang dipelajari? Ada, kita biasanya sih pelajaran kimia, fisika gitu. Sebelum masuk ke pelajaran teknik. Iya, jadi kita sebelum pelajaran teknik pengelasan, itu kita biasanya belajar pelajaran fisika dan atau enggak kimia sesuai harinya sih Kak. Sesuai. Jadi kakak selama bersekolah harus memiliki tahap seperti itu ya Kak ya, sebelum benar-benar ada prakteknya, ya kan ya? Iya. Kita juga sebelum memasuki pelajaran pengelasan, sebelum memasuki pelajaran pengelasan kita juga biasanya kita apel pagi buat kayak pemanasan gitu Kak. Itu seperti apa? Jadi biasanya untuk yang jurusan teknik pengelasan, apelnya lari biasanya dan PBB sih biasanya Kak. Sekarang kita juga ke alat berat ya Kak. Jadi biar meregangkan otot-otot aja sih Kak, biar nggak kaku atau nanti cedera saat ngangkat alat berat. Perempuan juga harus seperti itu ya? Saya masih jadi nggak tahu. Saya lanjut ya Kak. Oke Kak. Dan selanjutnya, pernah nggak sih di jurusan kakak tuh ada kunjungan ke museum atau ke pabrik gitu misalnya untuk memperdalam
memperdalam tentang materi yang kakak pelajarin? Untuk dari jurusan saya sih pabrik ya Kak biasanya. Tapi itu hanya untuk yang mau PKL sih Kak biasanya. Oh, Yang PKL. Jadi mereka kunjungan ke pabriknya buat lebih mendalami jurusan apa yang dia minati itu. jadi lebih lagi ya, memperdalam lagi. Iya. Biasanya kalau di SMK itu apakah diwajibkan untuk mengambil ekskul? Kalau di sekolah kita wajib Kak. Oh, wajib. Iya. Kak Dea sendiri punya ekskul apa nih? Minat di Aku mana, Wak? kebetulan ikut ekskul PMR sih Kak. PNR. Iya. Sebelum mengambil keputusan untuk ikut ekskul PMR, pernah nggak Kak Dea konsultasi sama guru BK atau ya pernah nggak bingung gitu, maksudnya ingin mengambil ekskul itu? Pernah sih Kak waktu itu, tapi cuman bukan ke guru BK waktu itu. Saya waktu Oh, itu gitu. lebih ke wali kelas waktu itu. Wali kelas. Selama Kak Dea bersekolah nih, pernah nggak menceritakan pengalaman pribadi atau curhatlah tentang masalah pribadi Kak Dea dengan guru BK? Gitu kan? Pernah Kak. Oh, pernah. Okay. Gimana rasanya setelah berkonsultasi? Setelah berkonsultasi sih rasanya agak lega ya Kak. Terus guru BK juga mempunyai banyak saran, masukan ke saya, bagaimana langkah selanjutnya saya ke depannya. Terus ya pokoknya pikirannya lebih tenang, lebih lega, hati juga lebih lega. Oke. Selama Kak Dea bersekolah pernah nggak sih ada isu-isu tentang guru BK itu sangat menakutkan? Polisi sekolah, Ada. ke menghukum gitu. Untuk itu sih ada ya Kak pastinya. Tapi kalau misalnya dari diri saya sendiri, ya namanya guru, walaupun dia galak pasti mereka buat pribadi kita juga, buat kebaikan kita juga Kak. Kak Dea sendiri pernah nggak dihukum sebagai murid? Pernah sih waktu SMP cuman. Untuk Oh, cuma SMP, pas. iya. Berarti pas menjadi murid yang baik-baik ya? Lebih mematuhi peraturan Kak. Oke. Sebenarnya wawancara dari saya sih cukup itu aja ya. Tentang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya sih akan ada penyebab perilaku tidak disiplin siswanya, Bu? Dalam masa PJJ ini ya? Iya. Selama masa PJJ ini beberapa bulan belakangan yang paling mencolok pelanggaran kedisiplinan itu paling rambut ya, karena ya itu yang seperti saya tadi katakan bahwa kita tidak bertemu secara fisik, jadi kontrol ke anaknya pun sedikit berkurang. Kemudian absen di pagi hari juga masih kadang ada anak-anak yang terlambat. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam meningkatkan penerapan disiplinnya, Bu? Oke. Apakah di SMKN 53 juga ada pembiasaan seperti pengajian bulanan atau salat zuhur berjamaah? Untuk salat zuhur berjamaah kita dilakukan setiap hari, dan untuk tadarus kita biasanya dilakukan di hari Rabu atau enggak di hari Selasa, Kak. Setiap hari Rabu dan Selasa? Yap. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Berdasarkan kegiatan yang mengeluh soal kegiatan PJJ yang menyebabkan siswa menjadi kurang semangat untuk belajar. Apa yang guru BK lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu?
Oke, sejauh ini kalau untuk semangat tidak belajar, saya belum menemukan ya. Hanya, biasanya hambatannya itu di kuota sih, untuk anak-anak ini. Karena kalau misalkan untuk hambatan-hambatan seperti kurang semangat, biasanya itu di-backup oleh wali kelas. Karena, di sekolah kami biasanya penyelesaian masalah itu berjenjang. Biasanya anak-anak yang, kalau misalkan hanya tidak hadir atau semangatnya kurang, itu biasanya dilakukan oleh wali kelas terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk, guru BK yang turut andil, biasanya itu, permasalahannya sudah agak sedikit lebih kompleks. Jadi kalau misalkan hanya terkait dengan motivasi, itu dilakukan oleh wali kelas. Oke, baik Bu. Apakah selama pandemi ini guru BK tetap melakukan atau menyajikan layanan dalam pembelajaran daring bagi siswa? Oh, oke, ya. Tentunya pasti, guru BK tetap ikut andil dalam, PJJ selama masa daring ini. Guru BK, karena kan, kami juga tetap mendapatkan, tatap muka selama 2 jam per minggunya. Jadi kami pun tetap memberikan layanan, kepada siswa-siswa selama setiap minggunya dalam masa PJJ ini. Ya, secara terjadwal. Untuk siswa-siswa yang tidak terjadwal seperti kelas 11 dan kelas 12, itu kami berikan layanan, konsultasi biasanya. Oke, baik Bu. Lalu seperti yang gitu. Jadi kalau anaknya ada 30, 3 kali, 3 sesi ya. Ada lagi? Struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Itu ada kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah, kemudian kepala sekolah dibantu wakil ya. Wakilnya ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil humas judi, PKL itu dunia usaha, dunia industri, kemudian ada wakil sarpras. Nah kemudian dari wakil sarpras itu kita ada namanya kepala program kaprok, kepala program teknik audio video, terus pengelasan, listrik ya. Nah terus baru nanti wali kelas baru ke siswa, terus itu organisasinya ya nanti bisa dipoto lah itu. Udah cuma itu aja. Cukup. Udah ya berarti udah gitu ya. Udah. Nah tolong nanti yang baik-baik di 53 ya kan, silahkan ceritakan. Iya pasti lah. Tapi yang itu yang saya kurang itu nggak usah. Ya, kalau mau itu tinggal ke saya atau ke manajemen sini, Pak itu kurang bagus ini. Nah, jangan dia Pak, publikasikan ya. Nanti akan kita perbaiki yang kurang.